Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iki sing kate dibahas apa wis? Ini yang mau dibahas apa? Lanjut part selanjutnya nih ya. Awal tentang cinta mau? Apa? Apa tentang wanita mau? Tentang wanita, Tentang wanita, tentang cinta. tentang cinta. Memang Gimana? kalau skipnya itu besar, cinta itu fundamental. Iya. Cinta itu luas. Suaranya sudah di repeat. Terjadinya dunia dan pembentukan dunia itu dasarnya dari cinta. Dasarnya dari cinta. Iya, dunia padahal terbentuknya dunia ini dari cinta. Terbentuknya dunia dari cinta. Iya. Lebih kecil lagi benua, lebih kecil lagi Ya. negara, lebih kecil lagi Sedikit lagi apa? provinsi, lebih kecil lagi kabupaten, lebih kecil lagi kecamatan, RT, terkecil keluarga, individu. Nah, kalau sudah menyangkut individu, Ya, cinta ini sudah mulai sempit lagi. mulai 9. Sempit. Ya, cinta yang sebenarnya itu kan terjadinya dunia. Apakah ada sisi positifnya? Dampak dari cinta itu? Loh, ya positif sekali, bukan sisi positif saja. Cinta yang sebenarnya itu ya memang Nah, positif. positif ya? Yo, Ya mungkin apa ada manfaat lain dari ini loh perkenalkan seniman cinta. seniman Ya. anu, Solo. Seniman cinta amburadul. cinta dari Solo Butik. Karena kalau sudah ngomong cinta kelas terbentuknya dunia, itu cintanya Allah kepada manusia. Nah, itu awalnya. Nah, kalau lebih ke cinta yang saya sampaikan, terus ke cinta individu, itu sudah. Wah, sebelum terbentuknya dunia ini, Iya. memang tidak butuh. Itu kan, makanya itu kan bentuk cinta, bukan individu ya, bentuk cinta. Bedanya cinta sama manis itu apa? Kalau cinta ini kan dalam hati, kalau manis itu biasanya objek sudah. Nah, Apa yang mau jadikan objek? salah gimana? Masa almari, terus sepeda, terus dengan objek manusia kan beda. Cinta kepada sepeda dengan cinta kepada manusia, dengan cinta kepada almari kan beda. Jadi kalau cinta itu sudah ada rasa, Berasa ya. ada rasa, harus menggunakan rasa, apalagi kepada manusia lain kan gitu. Tetap tapi judulnya itu cinta, cinta kepada sepeda, ya, cinta kepada almari, cinta kepada manusia. Implikasinya apa? Cara mencintainya bagaimana? Nah, kan berbeda juga. Intinya kayak merawat gitu ya. Nah, larinya kalau bersepeda itu merawat. Tapi kalau sesama jenis, sama-sama manusia tapi beda jenis perempuan, masa kata disiram, terus dikai uli kan enggak juga. Iya. Makanya caranya yang berbeda. Tapi ujungnya sama, cinta. Cinta. Tidak beda. Ujungnya sama, cinta juga. Cinta. Apa caranya itu lah. Kalau sudah ngomong itu objeknya apa? Jadi definisi dari cinta sendiri itu luas ya.
Oh, definisinya sedikit, tapi penjabarannya yang luas. Wali habis. Penjabarannya yang luas dan Jabarannya tidak terbatas. nggak terbatas ya. Ya, penjabarannya yang tidak terbatas. Kalau definisi cinta apa ya? Definisi cinta rasa. Kalau dalam Islam cinta itu bagaimana? Kalau menurut Islam tuh Kalau menurut Islam cinta itu bagaimana? cara mengabdi kita kepada Sang Pencipta. Itu Sang Pencipta itu siapa? Allah. Ya Allah. Caranya bagaimana? Kalau umat Muslim ya dengan sholat. Kalau umat yang lain saya kurang tahu karena saya bukan orang non Muslim. Saya orang Muslim. Nanti saya kalau menjelaskan tentang non Muslim salah-salah nanti. Iya. Daripada salah, Muslim. saya dijelaskan. Muslim apa? Apa termasuk Muslim hakikat apa KTP? Muslim KTP. Dua-duanya suatu Dua-duanya. saat hakikat Islam, suatu saat Islam KTP. Kenapa? Karena manusia memang sedikit terus banyak. Kenapa? Sebentar. KTP? Kenapa kalau dibutuhkan KTP? Maksudnya KTP itu kadang melakukan Kadang enggak, kadang tidak. syariatnya, kadang meninggalkan syariatnya. Syariat itu apa? Tuntunannya, ayo, petunjuk-petunjuknya. Ayo. Petunjuk-petunjuk Islam itu banyak. Itu lek pas tepaan Islamnya kalau dilakoni, tapi lek pas sing KTP banyak yang ditinggalkan. Banyak. Islam juga dia. Ono maksudnya. Islam KTP. Ya, guyonannya itu Cuman- begitu. Ada ide-identitasnya aja. Identitas saja. Kadang supaya tidak Kenapa dilakoni. kok disebut Islam KTP? Ya karena di KTP-nya ada tertulis agama Islam. Itu saja. Tidak dijelaskan di situ. Orang ini kalau subuh. Tanyakan dulu sama orangnya, apakah Islam apa Kristen? Kalau langsung ditulis di KTP-nya. Oh enggak juga. Itu kan harus melalui kakak. KTP itu harus kakak dulu. Kakaknya dilihat dulu. Kakaknya Islam kok. Kalau KTP-nya tertulis Islam. Karena orang tuanya apa? Orang tua yang daftar ke Capil. Suruh mencatatkan kepada negara. Capil rawan catatan sipil. Nah, di situ sudah ditulis, oh Islam. Tak kalah suatu saat mau mencari KTP karena manusia. Apakah setiap orang yang berKTP Islam itu sudah betul Islam? Menurut buku itu, menurut tulisan itu, iya Islam. Urusan melakukan dan tidak. Apa sudah menjalankan dengan benar, apa sudah cocok dengan prinsip-prinsip agama Islam? Walah, apa itu? Nggak tahu. Karena kita nggak tahu kesehariannya. Kesehariannya yang memegang KTP ini. Oh, cerita. Apakah ada orang yang KTP-nya Islam tapi menyembah lain? KTP-nya Islam tapi menyembah lain. Apakah ada? Banyak, Banyak. 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 Apa ada juga orang yang berKTP non Islam tapi agama Islam? Banyak juga. Ada juga ya. Iya, sama. Contohnya begini, yang memegang KTP Islam, yang saya sampaikan pertanyaan yang pertama itu, terus tidak melakukan Islam. Contoh, banyak orang-orang Islam ini yang pergi ke dukun. Itu yang jelas. Dukun. Sholat. Sholat. Kalau sudah ke dukun, tidak ada ceritanya. Harus ke Allah itu. Tidak. Tidak harus ada perantara. Muslim sejati, tidak usah perantara, langsung. Orang tulisan dulu. Muslim sejati ya. Nah, Bedanya muslimin sama muslimat itu apa? lanang berapa itu? Muslim kalau mukmin itu apa? Sama mukmin mukminat.
itu wanita walaupun bukan Islam tapi wanita. Ini minat. Mukmin. Mukmin itu kan ada mukmin, ada mukminat, ada muslim, ada muslimat. ya. Iya. Apa mungkin ada kayak levelnya gitu ya? Bukan. Muslim itu identik dengan orang Islam. Orang Islam itu kan identik dengan manusia. Manusia ini kan ada yang bukan Islam juga. Ah, itu mukminat, mukminat. Contohnya orang-orang Cina itu kan manusia juga. Tapi kalau diartikan dari kalimat muslim ini kan selamat. Tapi kalau mukmin orang yang beriman. Orang yang selamat dan orang yang beriman. Nah, orang selamat kan belum tentu orang Islam juga kadang-kadang. Orang Cina itu selamat. Orang Islam belum tentu, orang Muslim belum tentu selamat ya. Orang mukmin belum tentu beriman. Jadi itu penjabarannya yang luas, Mas. Penjabarannya emang sangat luas ya. Nah, Dalam konteks sama-sama seperti sampean. Mana kamu? Jakarta. Ah, sedangkan Jakarta kan bukan satu titik, luas. jadi sebenarnya pada dasarnya ahli sunnah wal jamaah itu seperti apa ya? Saya tidak begitu kalau urusan keagamaan sampai dalam. Kayak katanya ahli sunnah wal jamaah ini kan ada bukunya. Kalau sampai mau baca mungkin ini ahli sunnah wal jamaah bukunya yang dirilis dari Pondok Pesantren Sedagiri. Mungkin kalau kalian ingin mau mempelajari lebih lanjut ya ada di sini kan sudah juga dijelaskan dan ditulis oleh Muhammad Ahmad Ahmad Aswaja untuk pemula. Bahwasanya kan Aswaja ini kan apa itu? Man ana alahi washabi kata. Apa? Kayak segolongan umat Nabi Muhammad ini kan seluruh Nabi Muhammad kan ada 78 orang apa gitu. Kalau nggak salah dijelaskan dalam buku ini gitu. Iya, terpecah menjadi 73 yang masuk neraka kecuali satu yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Seperti itu. 73 itu apa? Jadi apa? Pecah jadi 73 apa? Golongan apa? 73 golongan. Nah, golongan kelompok sama-sama Islam gitu ya, sama-sama Muslim. Sama-sama Muslim lah. Dan itu konteksnya lebih terhambat kemana? Faktor yang menjadi penghambatnya itu bisa orang jadi 73 golongan itu kenapa? Kalau menurut logika saya ya, sampai terjadi 73 golongan itu, pertama dari iklim. Kenapa saya ngomong iklim? Iklim di dunia ini ada 4. Apa itu? Tropis, subtropis, ya. Ada yang musim, sama ini. Itu kalau dalam segi apa namanya? Dalam segi geografi deh. Nah, terus habis itu adat istiadat. Adat istiadat itu apa? Kebiasaan orang di sini dengan kebiasaan orang yang ada di Papua dengan kebiasaan orang di Eropa nggak sama. Sama. Nah, itu yang bisa membedakan, yang bisa menjadikan Ada perbedaannya masing-masing. akhirnya menggolong gitu. Digolong-golongkan akhirnya. Digolong-golongkan satu sama lain lah. Ini cerita. Ahli, nah kalau kita preteli dari kalimat ahli sunnah wal jamaah ini kan namanya kan sudah ahli kan, ahli sunnah wal jamaah. Berarti kan bagi orang-orang yang Melakukan sunnah Rasul dulu. para jamaah gitu kan. Jadi para masyarakat atau para jamaah yang mengikutinya dengan sungguh-sungguh seperti itu. Secara umum ya agar mereka juga bisa memahami lah garis-garis besar perihal peta pemikiran juga gitu. Iya. Ya antara gak lain ya kan supaya para muslim kan juga bisa mengenali juga tentang garis pemahaman lah mengenai tentang aswaja itu sendiri gitu.
dan konsep-konsep pemikirannya juga itu bagaimana itu. Kok bisa sih? Kok bisa disebut dengan wal jamaah? Gitu. Dan kenapa kok bisa disebut ahli sunnah gitu? Itu kalau kita perhatiin lagi kayaknya pusing ya. Itulah diprakeli. Masih sampai 10 tahun dia mari-mari. Iya, sampai 10 tahun nggak selesai. Nah, ayo. Soalnya kayak kiai aja mau menjelaskan ini nggak selesai. Dari saking banyaknya. Intinya poin pentingnya dari poin pentingnya dari orang-orang yang beriman itu seperti apa? Poin pentingnya orang-orang Paling penting itu saya poin pentingnya melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Itu yang paling penting. Apa yang disuruh dan apa yang tidak boleh, itu saja juga. kalau bapak sendiri mungkin ada kayak permisalan gitu kalau di masyarakat itu apa contohnya? Contoh kehidupan sehari-hari yang diterapkan di masyarakat dalam bermuamalah dalam agama Islam itu gimana? Saling berkesinambungan antara satu sama lain juga. Gimana? Kalau saya pribadi itu yang penting tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain. Itu saja saya kira itu fundamental daripada agama. Fundamental dari agama. Iya. Jadi apa? Tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Itu selesai kan? Orang lain itu macam-macam, bos. Ya laki, ya perempuan, ya anak-anak, ya orang tua. Yang penting orang lain. Orang lain itu di luar kita. Sebenarnya agama itu kan adil kan. Kan bahasanya kan kalau di Asmaul Husna itu apa katanya? Allah Maha apa? Adil kan. Adil apa? Adil dalam segala apa yang ada di dunia ini. Nah, Segala sesuatu yang ada di dunia ini. Adil dalam memberi umat ini apa? Supaya apa umat? Di dunia ini supaya dia tuh bisa dia tuh banyak lah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan ya? Dia tuh pengasih, lagi Maha apa? ya Maha Kaya kan. Allah Memberi kekayaan. tidak bisa dia Memberi penyakit besar juga, memberi kesehatan. Nah, Kalau itu semua datangnya kan dari Allah. kalau udah ngomongin Allah tidak bisa dong. Allah itu maha segalanya, guys. Kalau menurut orang-orang Segalanya. menurut orang-orang apa ya? Katanya orang Yahudi itu katanya, apakah Allah itu ada? Bahaya. Pertanyaannya sangat sulit sebenarnya. Kalau kita begitu. Apakah Allah itu ada? Ada. Di mana? Kalau emang ada di mana? Bosan. Kalau menurut sampean, sampean percaya kepada Allah? Ya, Allah itu ada. ada. Di mana? Begini. Agak sulit mungkin ya. Bukan agak sulit. Cara menelaahnya itu yang agak sulit. Kenapa? Allah itu kan maha segalanya. Tidak terikat Terus dengan Allah bulan itu waktu lah. terus ada. Kenapa bisa ngomong ada? Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia itu bisa dikerjakan oleh sang pencipta. Sang pencipta itu siapa? Allah, kata orang Islam. Contoh, manusia ini bisa membuat matahari. Manusia ini bisa membuat bulan. Nah, kalau sudah itu tidak bisa dibuat oleh manusia, tetapi ada. Sekarang matahari, bulan ada apa? Matahari ada. Bulan ada apa? Ada. Nah, kalau manusia itu tidak bisa sudah, tidak bisa membuat itu. Itulah Allah. Kenapa bisa ngomong bahwa Allah itu ada? Nah, sesuatu itu ada kalau ada pencipta. Pencipta. Ini. Kayak kita aja kan, kenapa kita ada? Ya kan ada yang menciptakan. Begitu. Itu Allah sudah. Itu gampangnya begitu. Jadi kalau tidak bisa dijangkau oleh manusia, karena dia maha segalanya. Tak orang ini, si mau pinter jarang orang Israel itu tanya, iso gawe bulan loh. Bisa kamu buat matahari? Tidak.
sesuatu itu ada yang menciptakan. Nah itu yang menciptakan berarti Itu yang Allah. menciptakan tuh. Jadi segala sesuatu tuh manusia kan, mau hewan dan sebagainya di sini, pasti semua itu Allah. Ada yang membuat. Jadi kita kan dianjurkan apa untuk bersyukur sebenarnya atas nikmat-nikmatnya. Nah, Kita bisa diberi untuk melihat, nah, kita cuma diberi apa ya, kesempurnaan lah. bersyukur itu pun banyak implikasinya, gitu, banyak penjabarannya. Kadang kita itu gampang ini terus bersyukur, diguru sama orang lain. Karena orang lain itu dengan keadaan seperti ini bukan merasa bersyukur, tidak terlampaui. Tidak terlampaui. Iya. Kadang orang itu bersyukur dan sekarang tuh banyak loh isu-isu orang itu gimana ya? Kalau di isu zaman sekarang ini kan, kalau bilang orang itu kan sudah putus asa kan banyak orang itu kan bisa mengakhiri hidupnya. Apa sih penyebabnya? Soalnya kan berapa bulan yang lalu kan pernah ada kejadian juga. Bunuh diri yo. Jadinya sesat kan, dia kan depresi ya, merasa kan udah kagak layak gitu kan. Mikir-mikir lagi. Saya ini kerja mati-matian tapi keluarga saya gak ada yang peduli ke saya. Itu apa sih yang bisa menjadi faktor penyebabnya itu? Padahal dia tuh agamanya Islam lagi. Terus Mungkin tidak ada cara lain. apa terus melakukan bunuh diri yo. Kebanyakan sih, apalagi di negara-negara kayak negara Cina, negara kayak apa? Kan di gunung-gunung Fuji itu kan ada. Bahkan dibuat sebagai alat sembahan. Pasti ada yang bunuh diri. Hutan apa namanya saya kurang tahu juga. Tapi yang jelas kebanyakan paling banyak orang rata-rata bunuh diri itu di negara Cina. Karena mereka non muslim Orang-orang Muslim mengandalkan yang namanya apa? Suatu logika. Nah, Orang Yahudi kan prinsipnya seperti itu. Pasti mengandalkan yang namanya logika. Dia itu tidak mau percaya kepada Tuhan. Intinya seperti itu. Tapi ada orang Islam yang mengakhiri hidupnya padahal agamanya itu Islam. Terus bagaimana solusinya? itu sing dikarepno Islam KTP ya iku mau. Tadi yang di Islam KTP itu Dia bunuh diri itu. Ya, mungkin dia Islam status KTP. Islam sebenarnya ada baiknya. Allah alam bisawab. Sebenarnya hidup aja agak ada tentu. Kita baik itu mati, hidup kan enggak. Sebenarnya kan tidak tentu kan. Ya. Kapan kita tuh mati? Kapan kita hidup? Makanya itu kan rahasia Allah itu. Kan Kalau sudah tidak percaya sama rahasia Allah, rukun iman ada berapa nih? Ada 6 ya? apa? Rukun iman ada Ya, 6. Jadi kita nih harus juga tahu iman kepada hari kiamat. Kemudian yang terakhir ada iman kepada qadar dan qadar. Bahwasanya antara takdir dan kitanya itu kapan kita mati, kapan segala sesuatu nanti yang akan diramalkan ke depannya gitu. Mungkin bisa kena musibah kan kita kan nggak tahu. Sekarang kita sehat-sehat ya oke gitu. Nggak tahunya di hari kemudian tuh kita mengalami yang namanya Sehari kemudian, itu sore, kok bengi kamu udah tahu nggak orang-orang tahu tiba. apa kita jatuh apa kita sudah pulang ke alam lain kan nggak. Itulah. Sebenarnya di sana kita kan harus tahu juga, harus mengetahui juga, harus mengenal lebih lanjut lah bahwasanya iman itu kan pentingnya di sana. Kenapa orang disebut mukmin? Ya karena itu, karena dia sudah memenuhi segala persyaratan dari rukun imannya kan namanya itu. Apa saja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Kemudian yang keempat iman kepada Rasul. Kelima hari kiamat dan yang terakhir iman kepada qadar dan qadar. Seperti itu. Kalau menurut sampean gimana iman itu? Iman yang bagus tuh gimana? Iman yang bagus itu Iman yang sempurna tuh gimana? yang tidak diucapkan, Yang dirajin. tidak diucapkan tapi dilakukan. Paham? Tidak diucapkan tapi Tidak dilakukan. Tapi dilakukan. Nah, contoh, boleh saya mengatakan, ini saya mengatakan,
aku tidak percaya dengan adanya kiamat. Ya, tapi aku lebih mati. Orang kalau sudah takut mati, berarti itu tahu sebenarnya itu ada kiamat, ada hari kemudian, ada apa? Nah, itu maksud saya. Jadi tidak diucapkan tapi dilakukan. Ini bedanya. Kalau menurut kata-katanya itu namanya munafik katanya. Munafik ya? Ya, munafik. Diucap antara yang diucapkan dengan yang dibuat Harus apa? Harus bersamaan kan begitu saya. Harus Kalau bersamaan. sudah ngomong masalah munafik, berarti orang yang ada di Senayan semua itu munafik. Apa? Yang diomongkan dengan yang dilakukan tidak sama sekali. Ya, nggak bodoh. Nggak sama ya? Nah, berarti munafik kabeh. Ah, Iya. Munafik ya? iya. Jadi jangan khawatir, banyak temannya orang-orang munafik. Yang ada di Senayan, yang ada di gedung Kalau di dalam DPR. hadis apa? Ayatul munafik ada berapa? Nah, ciri-cirinya orang munafik itu ada berapa? Ciri-cirinya orang munafik itu. Paling tidak yang saya ketahui itu dua. Kalau berjanji ingkar. Iya. Kalau Kalau berjanji mengingkari. ya itu orang-orang munafik. Jadi apa yang diomongkan dengan apa yang dilakukan tidak sama. Itu orang munafik. Sama ya. Bila berjanji mengingkari. Ayatul munafik. Tidak tumina khon. Awila bila Banyak lagi, ada lagi sudah. apabila berbicara berdusta ya. Ya, Apabila berbicara berdusta. Ya. Yang terakhir. Bila dikasih apa nih? amanah. Ya, Amanah berkhianat. ya itu ciri orang munafik itu. Ciri-cirinya orang munafik seperti itu. Implikasinya di mana? Kenyataannya di mana? Paling tidak yang paling banyak itu di gedung DPR sama di Senayan. Bahaya. Jadi munafiknya seorang bahaya. Menjadi bahan omongan orang-orang sekarang ini. Makanya kan pemimpin zaman di sekarang ini enggak gampang kan? Wah, Pilihan presiden ini. hampir 99 memang seperti itu. Orang korupsi itu pasti mungkin dalangnya dari sana mungkin. Iya. Banyak orang-orang yang berkhianat lagi. Tidak menjalankan amanahnya dengan benar itu. Seperti itu. Kalau di Al-Qur'an apa? Katanya wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bahwasanya manusia itu akan tujuannya hidup di bumi ini untuk dijadikan namanya pemimpin kan. Ya. Tapi di balik itu kenapa manusia itu Kalau saya sekarang punya pertanyaan menurut saya pertanyaan bagus Lis. Coba aku tanya sama kalian. Kalau orang dikasih amanat, ya, mengingkari itu namanya munafik. Apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan tidak sama. Banyak pertanyaan. Nah, sebenarnya apa ya? Secara retorika aja gimana? Secara pandangan aja gimana? Ya, apa pandangannya kayak gitu? Sulit ya. agak sedikit jelimet. Iya, makanya itu. Saya lebih pilih begitu itu. Saya pilih begitu itu. Nah, contoh dulu ya. Kalau saya Mungkin kalau dipecah lagi gimana ya? Secara sederhananya. Dipecah lagi secara sederhananya. itu lah menurut saya baik-baiknya orang gitu. Makanya apa sih? Filsafat apa? Kalau kamu memberikan sesuatu melalui tangan kanan, jangan sampai tangan kiri tahu, kan begitu? Iya. Ya, mungkin seperti itu. Jadi Tangan kanan, tangan kiri. memberikan sesuatu, kalau tangan kanan kamu yang memberikan melalui ini misalkan, tangan kiri jangan sampai tahu. Iya di sufla gitu. Demikian juga. Nah gitu kan. Kan pastinya ada hadisnya. Oh, Saya lupa juga sih hadisnya. nah, saya suka yang seperti itu, Riz. Heeh. Tidak suka yang karena sejarah ini orang-orang yang
munafik. Tidak apa, aku senang. Saya dikatakan orang jahat, saya dikatakan orang bodoh, saya dikatakan orang, tapi saya tidak melakukan itu. Yang penting kita tidak melakukan hal-hal yang buruk lah. Bukan yang buruk. Jadi malapetaka bagi kita. Sholatnya setiap hari berapa kali? Ya, sholatnya berapa kali tiap hari? Kadang saya 2 kali, 2 kali. ya. Kadang saya 7 kali. Nah kan ya, heran. Iya. Iya. Sholat Nah, itu bisa mulai terjawab ya. sholat sunnah ya. Iya, banyak. Jangan sampai berpatokan sholat itu hanya Sholat fardunya berapa kali? subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu sholat yang sudah Fardu. terpatok. Fardu. Nah, makanya saya ngomong kadang 2, kadang 7, kadang 8. Sholat wajibnya Pak, berapa kali? Sehari sholat. Sholat wajibnya. 2 kali apa? 1 kali apa 5 kali? 2 kali. Sholat apa saja? Enggak, maghrib, isya. Kan itu waktu-waktu yang enak gitu. Nah, Maghrib itu sama isya waktu yang enak itu. maghrib. Misalkan orang bekerja itu sudah seger, habis itu isya itu kan deket sekali. Iya. Walaupun tidak wiritan udah ditinggal di TV, orang-orang isya es. Wes bayang isya. Berarti sampean sholatnya selama 1 hari 2 kali. Insya Allah. Bisa doanya wudhu Pak. Kadang-kadang Bisa doanya wudhu ya. saya ini gurunya anu sudah. Pakar apa gitu? Ahli. Dah keliru tekan tangan di sini. Nawaitul apa gimana? Itu niat namanya. Ya, itu namanya niat tuh. Baca tolong dibaca Pak. Jangan mana? Kalau dari datangnya Nawaitul wudu. kaki dulu apa muka dulu Masuk Pak. tuntutannya. Wajib. Saya yakin Nah, 80% orang yang melakukan wudu maksudnya apa? Mukanya dibersihkan, terus habis itu tangannya dibersihkan, telinganya dibersihkan, mulutnya dibersihkan. Bisa doa Pak. Doa, Doa. niat, bukan doa. Wudu itu tidak ada doanya, niat membersihkan. Gimana niatnya? Kalau dari bahasa Arab ya. Karena Allah itu tahu segalanya. Iya. Nawaitu wudu'a ila adasi kan itu dari Arab. Tapi saya tidak begitu kadang-kadang. Gimana? Saya niat membersihkan badan saya untuk menghadapku ya Allah. Bahasa Indonesia. Iya, tidak apa-apa. Allah tahu segalanya. Yang penting kita Oleh sholat dah oleh. bedanya sihir dan mukjizat. Iya. Berbeda sebenarnya. Nah, Konteks pembahasannya itu beda. nah, Antara sihir dan mukjizat itu lain. nah. Tapi kalau mukjizat emang langsung dari utusan seperti Nabi, Ah. tapi langsung dari Allah. Pilihan itu musisat. Allah yang memilih. Tapi kalau kayak sihir, itu emang murni dari Manusianya manusianya. berusaha. Ya, mungkin kayak ilmu-ilmu sihir, Nah, black magic juga. bisa. Kayak santet tuh bener itu. Ada Santet. memang. Ada santet, ada kayak babi ngepet ya. Ada, tergantung. Maksudnya tergantung yang melakukan. Dan dikasih sama Tuhan. Mungkin apakah Bapak pernah melihat peristiwa itu? Mungkin zaman sekarang ini ada peristiwa kayak kejadiannya santet ya mungkin. Kayak apa ya? Babi ngepet lagi gimana tuh ya? Katanya itu. Kalau bisa dia melakukan dengan cara ngepet itu gimana? Cara mainnya gitu. Dengan doa-doa. Makanya segala sesuatu itu kalau diminta dikasih sama Allah. Dikasih. Yeah.